Guys, assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku akan share seperti yang kalian lihat di thumbnail, itu pengalaman aku diet dari awal sampai akhirnya aku bisa turun 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Apa aja sih yang aku lakuin dan pola makan aku seperti apa? Tonton terus ya videonya. Jadi awal mulanya itu aku cuman iseng aja lihat-lihat story Instagramnya Katia Restia. Di sini aku panggil kakak aja karena ya jelas dia lebih tua daripada aku dan walaupun agak sedikit so akrab. Nah, awalnya aku cuman ngeliat instastorynya yang dari awal Katia masih di berat badan sekitar 74 kilo yang stuck setelah 1 tahun melahirkan. Nah itu nggak turun lagi tuh dari setelah melahirkan 1 tahun. Katia stuck di berat badan 74 kilo. Gila banget kan, gemuk banget. Dan sampai akhirnya Katia pengen diet itu dan pengen ke dokter untuk ngatur pola makan. Apa sih yang Katia rasain? Nah yang aku dapat dari instastorynya yang Katia share setiap hari itu, di berat 74 Katia itu ngerasain yang pertama itu tuh sering banget ngantuk, kayak benar-benar misalnya tidurnya sampai pernah di tangga, terus kayak dimanapun bisa tidur gitu kalau misalnya ngantuk yang udah benar-benar berat, gak bisa ketahan lagi. Terus yang kedua, Katia juga makannya banyak banget, bisa 2-3 kali lipat dari biasanya. Dari sebelum Katia di berat yang 74 itu sekali makan Katia bisa sebanyak itu porsinya. Terus yang ketiga, nah karena sering ngantuk tadi Katia jadi nggak produktif untuk main sama anak-anaknya. Super gemes, super aktif, lucu-lucu banget. Terus nggak produktif untuk urusin suaminya atau kerjaannya dan lain-lain. Itu jadi keganggu banget karena sering ngantuk tadi. Nah yang keempat, karena sering ngantuk terus mainnya jadi sebentar, karena berat juga 74, jadi jelas itu pasti cepet lelah, cepet capek. Jadi main sebentar itu udah ngos-ngosan ya tuh. Kalian penasaran, bisa kalian cek juga di instastorynya Katia Restia, tetap diposting di instastorynya untuk menu makan setiap hari, dan di feed juga diposting. Di situ kalian bisa lihat before after perubahan badan dari Katia Restia yang udah turunin 25 kilo dalam waktu 4 bulan. Dan sampai Katia tuh punya buku jurnal tentang perdiatannya, dari mulai menu, apa yang jadi lakuin, semua ada di situ. Keren banget gak sih? Dan langsung aja kita mulai. Apa aja menunya, pola makannya seperti apa, dan apa aja yang aku lakuin. Sebelum kita bahas ke waktu makannya 5-6 kali, ini aku akan kasih tahu kalian info penting di perdiatan ini. No minyak, no tepung, no gula, dan no santan. Jadi kalau goreng-gorengnya kalian nggak pakai minyak. Terus kalian nggak pakai tepung juga untuk olahan cemilan apapun. Dan kalian nggak makan gula juga. Untuk gula kalian bisa ganti pakai gula Tropicana Slim. Terus kalau kalian pengen buat makanan yang bersantan, itu kalian bisa ganti pakai rempah-rempah seperti kemiri. Langsung aja ke waktu makan 5-6 kali sehari. Di sini aku mulai dari yang 6 kali sehari dulu. Itu di bulan pertama, di bulan kedua aku baru yang 5 kali sehari. Nah, 6 kali itu aku makan apa aja sih? Jadi di sini 6 kali kalian bukan makan nasi di 6 kalinya gitu, nasi terus, bukan. Jadi dibagi di situ makanan pokok dari yang makan nasi sampai yang cemilan. Nah untuk sarapan dari pagi banget aku kasih tau ke kalian. Nah setelah kalian bangun tidur, kalau misalnya kalian biasanya itu langsung makan, kalian gak boleh makan sama sekali. Yang kalian boleh itu minum air putih sebanyak-banyaknya, atau kalau kalian pengen buat es teh manis bisa banget. Misalnya kalian lapar tapi kalian nggak boleh makan, di sini kalian bolehnya nyemil es teh manis tapi nggak pakai gula, gulanya diganti pakai gula Tropicana. Itu boleh kalau kalian udah keroncongan nih pagi buta jam 7 atau setengah 7, kalau udah lapar kalian boleh buat es teh manis atau es teh anget gitu. Nah 6 kali makannya, yang pertama jam 8 pagi itu aku sarapan yang pertama pakai
gandum, roti gandum biasanya aku makannya 1-2 lembar. Kalian sesuaiin kalian kenyangnya itu makan berapa. Jadi untuk bulan pertama ini aku masih santai banget, nggak yang seketat di bulan kedua. Dan untuk sarapan tadi itu dia roti gandum 1-2 lembar. Terus aku ada cemilan di jam 11 siang. Aku makan 1 apel atau 1 buah pir. Itu mana-mana ya, kadang aku sediain apel, kadang aku sediain pir. Jadi mana yang aku temuin aja gitu. Nah kalau kalian yang nggak suka apel atau pir bisa ganti pakai melon atau semangka. Kalian timbang aja dulu. Kalian cukupnya nyemil itu berapa gram kalian bisa timbang. Dan kalian harus tetap konsisten untuk makan sesuai sama berapa gram yang kalian butuhin, atau sesuai sama kenyangnya kalian tuh berapa gram gitu sekali makan cemilan itu. Nah terus waktu makan yang ketiga di sini jam 1 siang itu waktu makan aku untuk makan siang. Di sini aku makan nasi 6-7 sendok melentung nasi putih. Terus untuk lauknya apa? Di sini aku lauknya ayam, aku timbang 70 gram. Untuk yang mau ganti ayam atau nggak suka makan ayam, kalian bisa pakai daging atau ikan laut yang lainnya. Nah kalau Katia itu dia 2 minggu harus bener-bener itu terus lauknya. Terus 2 minggu lagi baru ganti misalnya daging atau ikan laut yang lain. Tapi kalau aku tuh bosenan orangnya, jadi aku nggak mau yang, aku nggak bisa untuk ikutin plak-plak Katia gitu. Tapi aku ambil yang sebisanya aku ikutin aja. Jadi misalnya untuk makan ayam aku bisa cuma 3 hari doang untuk makan ayam, ya udah segitu aja. Nanti aku ganti lagi pakai ikan laut yang lain atau aku ganti daging kayak gitu. Kalian bisa sesuaiin aja. Kalau kalian bisa kayak Katia untuk itu terus lauknya, kalian juga bisa banget ikutin. Nah untuk makan siang itu aja yang aku makan, nasi 6-7 sendok melentung. Terus sama lauknya tadi ada ayam yang dibakar, nggak pakai minyak ya, dibakar dipakai teflon gitu. Kalian bakar, terus kalian pakein bawang putih, bawang merah sama cabai. Itu udah enak banget. Kalau misalnya kalian tambah pedas lagi, kalau aku sih pakainya sering itu bawang cabai sama lada. Itu udah benar-benar makanan diet yang paling nikmat menurut aku dan paling bisa nurunin terbukti berat badan aku. Nah lanjut, setelah itu aku cemilan sore jam 4, yaitu aku jam 4 untuk cemilan sore. Di sini aku makannya 1 buah pir atau apel lagi, sama kayak cemilan pagi atau cemilan siang yang jam 11. Terus aku makan malam jam 6 sore. Itu aku makannya sama persis kayak siang, 6-7 nasi melentung dan ayam 70 gram. Catat ya, kalian bisa catat dan kalian bisa ikutin kalau misalnya kalian mau ngelakuin diet kayak aku ala Katia Ariestia. Jadi menurut aku perdiatan ini paling enak banget. Kayak yang pertama nggak perlu obat-obatan, kayak obat diet apapun itu aku nggak minum, aku nggak konsumsi sama sekali. Nggak buat kalian boros uang dengan minum produk diet. Terus yang kedua, kalian irit uang belanja makan sekali, karena kalian kan nggak nyemil apapun itu, kalian nggak nyemil. Yang biasanya aku nyemil setelah selesai makan pasti pengen minum es, misalnya es buah, atau kalian pengen nyemilnya itu yang bersantan atau yang manis-manis banget. Itu nggak lagi kalian lakuin di perdiatan ini, dilarang banget. Jadi kalian irit uang jajannya kalian belanjain untuk beli cemilan sehat aja kayak buah kayak gitu. Jadi untuk bulan pertama kayak aku bilang tadi, aku santai sekali. Aku nggak paksa badan aku untuk benar-benar tak gitu makan yang tadi aku udah kasih tau ke kalian.
Itu untuk bulan pertama itu susah banget menurut aku, karena kan biasanya kalian kalap makannya, kalian bisa makan apapun, tiba-tiba badan kalian dikasih makan yang porsinya itu lebih sedikit dan di jam-jam tertentu yang harus kalian atur, nggak kayak biasanya kalian bisa makan kapanpun. Jadi badan tuh awal-awal memang aku rasa agak sedikit lemes, tapi cuma beberapa hari doang, selebihnya udah biasa. Kayak oke, waktu makan aku jam segini ya udah makan. Abis itu kalian minum banyak-banyak. Kalau tips dari aku, misalnya kalian makan nasi 6 lentung ya, biasa misalnya kalian 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu, kalian sediain air minum, air putih 1 gelas atau 2 gelas. Setiap kalian makan, beberapa suap kalian minum. Setiap kalian makan, kalian minum. Jadi kalian tuh cukup gitu dengan nasi dan lauk yang udah kalian siapin. Yang sebenarnya kalian butuh tuh cuma segitu, nggak kayak sebelumnya yang kalian makannya dengan porsi banyak sampai puluhan atau belasan sendok nasi. Jangan, kalian harus tahan. Nah, caranya dengan minum kayak tadi aku bilang, dan itu aku lakuin di setiap aku makan sarapan atau makan nasi. Aku terapin dengan cara sediain air minum di pertengahan aku makan, aku minum banyak-banyak, terus makan lagi, minum lagi sampai selesai dan aku kenyang. Jadi kalau kalian kenyang, kalian tuh gak butuh cemilan lagi, kalian gak kepikiran cemilan lagi. Nah, tips juga dari aku biar kalian gak kepikiran nyemil atau gak pengen nyemil sesuatu atau apa. Kalau aku pribadi biasanya lihat Instagram, lihat Instagramnya kuliner atau yang ada di sekitar kalian, itu nggak lagi aku lakuin selama diet ini. Jadi aku benar-benar nggak buka tuh Instagramnya misalnya yang buat makanan atau yang jual-jual makanan yang biasa kalian grabin, itu nggak lagi aku lakuin sama sekali. Aku nggak buka kayak aplikasi Grab atau Gojek atau apapun tempat kalian biasa ngorder makanan, itu aku sembunyiin di HP aku. Dan untuk Instagram aku buka yang memang aku butuhin gitu, misalnya kayak informasi untuk lihat instastorynya Kak Tia Restia, aku cuma buka itu doang di Instagram. Nggak lagi aku buka Instagramnya orang-orang yang jualan makanan-makanan yang nantinya bikin kalian ngiler, terus bikin kalian tergoda untuk kalian akhirnya nyemil. Itu nggak akan aku lakuin di perdiatan ini, dan kalian juga nggak boleh lakuin itu. Nah, misalnya kalau teman-teman atau saudara atau keluarga kalian nawarin ini makan, karena mereka biasa kan lihat kalian tuh kalap makannya sebelumnya, dan tiba-tiba kalian diet, yang kalian nolak atau bilang enggak deh makan aja, itu kan kayaknya berat banget. Kalau saran dari aku, pergi aja atau menghindar aja dari keluarga kalian, orang tua kalian atau saudara kalian yang lagi makan makanan yang enak. Itu kalian pergi aja dari situ, misalnya dari ruang tamu, kalian pergi ke kamar, kalian bisa minum, kalian bisa nonton hal-hal yang bermanfaat, yang menambah semangat kalian dalam perdietan. Dan jangan ada di waktu dan orang-orang sekitar kalian yang lagi makan makanan yang seharusnya kalian gak makan dan gak buat kalian ngiler. Itu tips paling manjur dari aku, dan aku udah terapin itu bener-bener manjur banget. Aku jadi gak kepengen makan apapun dan gak pengen nyemil sama sekali. Cukup aja gitu yang udah aku makan, itu aku rasa udah cukup. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau di bulan pertama itu menurut aku paling berat, karena biasanya pola makan aku berantakan dan tiba-tiba diatur, dan porsinya juga sedikit. Jadi aku santai aja untuk di bulan pertama. Itu tuh udah ada kan catatannya, waktunya makan udah ada dengan porsinya, dengan apa aja yang aku makan itu udah ada. Tapi ada aja waktu dimana aku pengen makan lagi gitu, kayak lapar lagi atau lemes banget, dan aku makan buah yang aku udah sediain, kayak misalnya apel atau buah pir. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya kalian lakuin, dan aku nggak saranin kalian untuk lakuin itu. Ini aku hanya share kalau menurut aku di bulan pertama itu berat. Aku boleh, menurut aku makan buah selama itu nggak ada minyak, nggak ada tepung, nggak ada santan, nggak ada gula. Kan kalau buah kan sehat ya, menurut aku itu masih boleh-boleh aja. Karena biasanya kan kalian makannya tuh cemilan yang berat kayak santan, kayak tepung-tepung donat-donat,
gorengan yang berat-berat. Tapi di bulan pertama aku membolehkan diri aku untuk nyemil buah kalau misalnya dalam sehari itu aku pengen makan di luar jam 6 makan tadi. Kenapa aku lakuin cheating padahal kan sebenarnya nggak boleh. Nah, untuk awal kayak aku bilang tadi, aku nggak mau paksain badan aku untuk langsung kayak gitu karena aku nggak mau putus di tengah jalan karena badan aku nggak kuat. Jadi aku mau ikutin semua prosesnya, aku mau ikutin segimana mampunya badan aku dengan cara yang tadi aku bilang. Aku cheating 1 kali sehari, tapi makannya itu atau cheatingnya itu buah. Nah, aku bilang, aku sampai ngomong gitu ke badan aku kayak, oke, nggak apa-apa nyemil, tapi nyemilnya buah ya. Nyemilnya itu yang sehat ya, bukan lagi yang bersantan atau yang lain-lain yang berat, yang bikin berat badan tuh malah nambah, bukan malah berkurang. Jadi aku membolehkan diri aku karena aku pengen hargain semua prosesnya, aku pengen ikutin semua prosesnya dengan nggak maksain diri. Karena biasanya aku diet yang bener-bener semangat langsung plak-plak gitu ngikutin, di tengah jalan itu aku putus karena nggak kuat, misalnya sakit lah atau bikin pusing, bikin lemes, jadinya aku nggak semangat lagi untuk lanjutin dietnya. Itu kenapa aku hargai prosesnya dengan pelan-pelan aja, nggak apa-apa, yang penting aku udah luar biasa gitu loh untuk makan dengan porsi yang udah aku atur tadi, yang udah aku gram-gramin, terus diatur jam makannya sampai 6 kali, nggak boleh makan lagi setelah itu udah luar biasa menurut aku. Dan kalau misalnya aku makan atau nyemil buah itu menurut aku nggak apa-apa karena ya itu tadi aku hargain prosesnya. Tapi kalau kalian misalnya udah tekadnya kuat, bulat, pengen bener-bener serius, itu pasti bakalan banyak banget turunnya. Aku pun kalau misalnya nggak cheating buah tadi pasti drastis bakalan turun. Cuman di sini aku nggak pengen berat badannya turun banget drastis, aku nggak pengen itu. Aku cuma mau ada progres di setiap bulannya, aku ada turun berat badan gitu. Nggak yang langsung plak sebulan turun 10 kilo atau sebulan turun lebih daripada 10 kilo. Aku nggak mau itu. Yang penting kalaupun misalnya sebulan aku turun 2 kilo itu aku udah bersyukur. Tapi di sini alhamdulillahnya walaupun cheating itu tadi, aku turun di bulan pertama itu aku masih ingat turunnya 4 kilo, dan di bulan kedua aku baru turunnya 6 kilo karena lebih ketat lagi gitu loh. Di bulan kedua aku nggak ada cheating sama sekali. Kok bisa sih turun 3 kilo padahal kan tetap cheating setiap hari? Iya tetap bisa karena kan di bulan sebelumnya itu pola makannya berantakan, bisa masuk apapun di jam berapapun itu bisa kalian makan. Tapi kan di bulan kalian diet itu kalian atur pola makannya, kalian atur berapa gram yang harus kalian makan, terus kalian nggak boleh nyemil, kalian nggak ada nyemil sama sekali, kalian nyemilnya tuh nyemil sehat, buah itu kalian pasti ada peningkatan atau pasti ada turun berat badannya walaupun kalian ada nyemil buah yang kayak aku tadi. Kalau kalian gak mau ikutin, kalian pasti akan turun lebih daripada 3 kilo. Tapi karena aku maunya pelan-pelan aja, makanya aku turunnya itu 3 kilo. Tapi itu aku udah bersyukur banget sih turunnya 3 kilo. Lanjut untuk bulan yang kedua, di sini aku makan 5 kali sehari. Yang pertama sarapan di jam 9, terus makan siang di jam 12, terus nyemil sore di jam 3, terus makan malam di jam 6, dan cemilan malam di jam 9. Jadi yang hilang itu cemilan siang di jam 11 itu aku nggak ada di bulan yang kedua. Terus di bulan yang kedua ini aku nggak ada cheating sama sekali, yang kayak bulan sebelumnya makan buah. Misalnya kapanpun aku lapar aku makan buah, tapi di bulan kedua aku sama sekali nggak ada cheating. Nah, selain pola makan yang diatur, terus jam makannya juga diatur, yang aku lakuin juga di pergiatan ala Kak Tiarisya ini, yaitu setiap harinya kalian pasti bertanya-tanya kan olahraganya apa sampai bisa turun sebanyak itu padahal cuma atur pola makan doang. Jadi di perdiatan ini kalian nggak diperbolehkan untuk untuk olahraga yang berat gitu, misalnya yang jogging atau yang lain-lainnya. Di sini olahraganya itu cuma jalan 45 menit sehari, bisa dimanapun, misalnya di rumah atau kalian jalan-jalan ke pantai atau jalan ke sekitar rumah kalian. Yang penting waktunya itu 45 menit dalam sehari, dan itu harus nggak ada libur, kayak bukan
hari Minggu libur, no, kalian harus jalan setiap hari. Dan waktunya bisa kapan aja, misalnya pagi, siang, sore, kapanpun kalian bisa sempetin untuk jalan 45 menit. Misalnya lagi main sama anak-anak, atau lagi suapin anak makan, atau lagi mandi di dalam kamar mandi, kalian juga bisa jalan-jalan. Yang penting waktunya itu 45 menit setiap hari, non-stop, gak boleh berhenti, harus konsisten setiap hari 45 menit. Bulan kedua ini aku juga lupa bilang ke kalian kalau ada menu yang berubah, yaitu menu sarapan. Yang di bulan pertama aku makannya gandum, dan di bulan kedua ini aku udah agak sedikit kayak bisa sesuai gitu sama porsi makan aku. Seharusnya di berat badan aku yang udah turun 3 kilo di bulan pertama. Jadi di bulan kedua ini sarapan aku itu cuman 2 putih telur aja. Terserah kalian misalnya mau ceplok yang putih telurnya, terus kalian goreng-goreng tanpa minyak ya. Kalian harus gorengnya tanpa minyak sama sekali. Bisa kalau kalian pakai teflon, tapi pasti ada sedikit nempel-nempel di teflonnya. Mau di anti lengket itu pasti akan nempel, tapi itu enak kok. Yang garing-garing nempel di teflon tuh enak, kalian bisa jangan buang. Terus kuning telurnya kemanain? Kalau misalnya kalian tuh makan putih telurnya aja, ya kalian bisa kasih adik kalian makan putih telurnya yang udah digoreng. Kalian bisa gorengin atau kasih ibu kalian atau orang sekitar kalian. Kalau aku setiap sarapan misalnya makan putih telur itu, untuk kuning telurnya aku pasti buatin atau gorengin untuk suami aku, jadi nggak kebuang deh kuning telurnya, jangan sampai mubazir. Nah, terus untuk cemilannya di sini aku masih 1 apel atau 1 pir. Tapi kalau misalnya aku nggak nemu kayak yang tadi aku bilang, aku bisa ganti pakai melon atau bisa ganti pakai semangka. Kalau nggak salah waktu itu 70 gram atau 80 gram gitu. Untuk menu 2 putih telurnya tadi, kalau misalnya aku lagi nggak lapar banget ya, aku cuman goreng-goreng biasa, terus kasihin saus sambal gitu, udah kenyang banget. Tapi kalau misalnya aku kayak bener-bener lapar banget, terus lagi keadaan hujan, kan pasti kalian laparnya berkali-kali lipat. Nah, itu biasanya aku jadiin kuah. Nah, kuahnya kayak gimana Kak untuk menu sarapannya? Nah, kalian tinggal blender aja bawang putih sama cabe. Itu kalian blender pakai air sedikit. Udah deh, habis kalian blender, kalian rebus airnya. Setelah mendidih, kalian masukin putih telurnya, baru masukin penyedap. Terus aku juga selalu pakein lada di setiap menu makan aku, biar kalian tuh makannya tuh enak, lahap, terus nggak pengen nyemil lagi. Karena masakan kalian atau menu diet kalian itu adalah menu yang paling enak yang udah kalian makan, jadi kalian nggak ngebayangin menu enak yang lainnya. Dan menu kuah dari putih telur tadi yang tadi aku bilang itu pas banget kalau kalian misalnya pengen atau kangen makan bakso, atau kangen makan mie kuah, atau apapun yang berkuah-kuah lainnya yang belum bisa kalian makan di waktu kalian diet. Kalian bisa banget cobain resep yang tadi aku bilang. Setelah kalian masukin telurnya, ya udah tunggu mendidih aja. Habis itu kalian icip-icip, kalau udah enak itu kalian udah langsung bisa makan untuk sarapan. Saran aku, kalau misalnya kalian mau buat makanan setiap kalian sarapan atau makan siang atau makan malam, itu buat setengah jam, ya kurang lebih setengah jam atau 20 menit sebelum waktu kalian makan. Karena jangan sampai lewat dari waktu kalian dan nanti jatuhnya kalian cheating. Jadi masaknya sebelum kalian makan tuh kayak setengah jaman, jadinya nggak kalian buru-buru gitu, nggak yang mepet, cepetan ini udah mau jam makan, nggak kayak gitu. Kalian bisa santai masak sesuai dengan yang kalian inginkan. Nasinya aku lupa kasih tau ke kalian, kalau di bulan kedua nasi aku udah berkurang jadi 3-4 melentung sehari. Jadi kayak badan kalian tuh udah menyesuaikan gitu, dengan nasi yang segitu kalian udah cukup kenyang. Nah, tapi kesesuaian juga sama badan kalian, kan badan kita beda-beda, dengan berat yang berbeda, dengan asupan setiap hari itu yang beda porsinya. Jadi kalian ikutin aja, kalau misalnya bisa berkurang dalam 2 minggu kalian kurangin, 2 minggu kalian kurangin, ya udah kalian kurangin aja sesuai dengan porsi kenyangnya kalian. Jangan dipaksain sampai akhirnya kalian lapar, nanti belum waktunya makan kalian harus makan lagi. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, untuk jalan 45 menit jujur banget ini aku agak susah di bulan pertama. Kayak
jarang banget bisa konsisten di 1 bulan pertama itu, kayak bolong-bolongan gitu loh jalan 45 menitnya, karena kayak aku kan ngurusin bayi yang harus makan, belum dia pup, belum dia nangis, belum main yang kesana kemari, itu kayak riuh banget gitu loh. Palingan aku bisa jalan 45 menit itu pas dia tidur. Jadi anak aku tidur itu kadang 2 jam, kadang 1 jam. Nah itu bener-bener aku sempetin banget untuk jalan 45 menit. Biasanya di waktu anak aku tidur itu aku biasanya tidur juga. Tapi di perdietan ini benar-benar aku gunain waktu aku semaksimal mungkin untuk ngelakuin semuanya dengan baik, dan curi-curi waktu aja gitu, pintar-pintarnya kalian. Kalau misalnya kalian punya anak bayi atau belum bisa ngatur waktu, banyak kegiatan, banyak aktivitas, kalian bisa banget curi-curi waktu yang mana sekiranya kalian bisa untuk jalan 45 menit. Nah yang biasanya kalian cuma mageran, tidur, nyemil, nah itu bisa kalian pakai untuk jalan 45 menit. Jangan tidur, aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak terlalu ngantuk, ya udah aku jalan aja 45 menit, cuma di depan TV bolak-balik, atau di kamar bolak-balik. Bisa di mana aja, bisa di ruangan ber-AC, di ruangan yang ada kipas anginnya, biar kalian juga lebih sejuk dan nggak ngerasa berat dengan jalan 45 menit. Kalau untuk di bulan kedua, karena aku masih benar-benar percaya kalau aku bakalan turun lebih dari 3 kilo, akhirnya aku lanjut di bulan kedua seperti pola makan yang tadi aku kasih tahu ke kalian. Terus jalan 45 menit nonstop, nggak boleh setengah-setengah kayak 5 menit istirahat dulu atau 10 menit istirahat dulu, nggak ada. Kalian harus jalan 45 menit nonstop. Aku biasanya sambil nonton YouTube biar nggak kerasa kalau udah 45 menit. Kalau kalian cuma jalan-jalan terus sambil lihat jam gitu, itu pasti ngerasanya agak lama gitu. Wah ini cuma baru 10 menit nih, baru 15 menit. Tapi kalau kalian sambil nontonin YouTube, terserah mau yang apapun kesukaan kalian, kalian tonton. Misalnya durasinya 20 menit, kan jadinya kalau 2 kali nonton itu atau 2 kali nonton yang durasinya 20 menit, kalian udah bentar lagi sampai ke menit ke 45. Karena semangat aku di bulan yang pertama, terus aku yakin dan percaya bisa kalau akan turun lebih dari 3 kilo di bulan pertama itu, karena kayak belum maksimal aja kan di bulan pertama, masih cheating sama jalan 45 menitnya belum terlaksana setiap hari. Di bulan kedua aku benar-benar lakuin jalan 45 menit setiap hari, terus gak ada cheating sama sekali, benar-benar aku tahan, dan akhirnya aku berhasil untuk turunin di bulan kedua itu 6 kilo. Dan total jadinya diet aku selama 2 bulan ini, aku bisa turun berat badan 10 kilo. Kalian bayangin aja, itu 10 kilo ya dalam waktu 2 bulan tanpa obat diet, terus tanpa herbal-herbal apapun itu. Yang biasanya aku sebelumnya udah pernah nyobain dari minuman harga 300.000 sampai harga 500.000, itu sudah pernah aku lakuin. Cuman ya masuk akalnya dengan perdietan ini, walaupun kalian minum obat atau herbal yang beratus-ratus atau berjuta-juta, kalau pola makan kalian itu nggak bener, kalau waktu makan kalian itu nggak diatur, itu percuma banget. Dan ini buktinya, kalian nggak minum obat apapun, herbal apapun untuk diet, kalian bisa turun drastis kalau misalnya niat kalian tuh bener-bener kuat, terus kalian percaya dan kalian ada usaha gitu, bener-bener untuk ngelakuin semuanya sampai akhirnya kalian bisa capai tujuan kalian, berat badan ideal kalian. Nah, kalau aku, kalian tanya sekarang masih nggak ngelakuin diet ini untuk sekarang. Nah untuk sekarang aku belum lakuin diet ini lagi. Jadi diet ini tuh kalau nggak salah di akhir tahun 2020 kemarin, di bulan November sama Desember, itu dia 2 bulan yang aku lakuin diet ini. Nah untuk dari Januari sampai Februari ini udah 2 bulan aku nggak ngelakuin diet lagi, karena harus ada mood gitu loh. Kalian harus benar-benar kumpulin mood kalian, niat kalian benar-benar kuat untuk ngelakuin diet ini. Jadi susah banget sih ya, apalagi aku menyusui harus makan yang banyak, yang bernutrisi kayak gitu-gitu. Jadi aku tunggu dulu lagi stabil-stabilnya, lagi bener-bener oke, aku akan diet lagi, baru aku akan laksanain diet ini lagi sampai ke berat badan yang aku mau. Nah sekarang tuh walaupun belum, tapi berat badan yang sekarang ini tuh udah menurut aku berat badan waktu sebelum aku hamil gitu. Jadi sebenarnya ini aja udah cukup. Tapi aku pengen dengan
diet ini tuh turun lebih daripada waktu aku sebelum hamil. Beratnya aku pengen tuh kayak beberapa kilo lagi lah, kayak 5 kiloan lagi aku pengen turunin gitu. Kayak jadinya aku akan diet 1 sampai 2 bulanan ke depan. Kalau misalnya mood aku udah kekumpul, niat aku udah kekumpul, bener-bener kuat banget, baru aku akan mulai perdietannya. Nah, itu dia tips dan pengalaman aku dari awal sampai akhirnya aku turun berat badan. Oke, itu dia video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe biar aku tambah semangat untuk sharing ke kalian tentang banyak hal. Nah, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.